Perkenalkan, saya Dr. Sin Haryanto Budiarta, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Virus corona itu dapat menyebabkan gangguan di saluran cerna, oleh karena ternyata di dalam saluran cerna kita itu banyak ditemukan reseptor dari virus corona itu. Reseptor tersebut kita namakan angiotensin converting enzyme tipe 2. Sehingga melalui reseptor ini, virus tersebut menyebabkan kerusakan pada saluran cerna kita. Ya, gejala-gejala pada COVID-19 yang bisa mengenai saluran cerna, kita udah lihat ya, ternyata yang paling banyak itu adalah gangguan atau menurunnya selera makan, kemudian diare, mual muntah, dan sakit perut. Nah, uniknya gejala-gejala ini bisa saja tanpa disertai gejala-gejala pada saluran nafas. Karena kan kita ketahui paling banyak sebetulnya COVID-19 ini gejala-gejalanya gejala pada saluran nafas seperti demam, batuk, bahkan sampai kesulitan bernafas. Ada juga yang dapat menyebabkan gangguan penciuman atau gangguan pengecapan. Tetapi gangguan saluran cerna pada COVID-19 bisa tanpa disertai gejala-gejala tersebut. Ya, tidak selalu mudah memang membedakan antara gejala saluran cerna oleh karena penyakit COVID-19 atau karena sebab lain. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita temukan pada COVID-19. Ini antara lain, apabila kita merasakan gejala saluran cerna ini baru kita temukan. Jadi misalnya baru beberapa hari. Sebelum-sebelumnya pasien tidak pernah menderita gangguan saluran cerna. Nah, pada masa pandemi COVID-19 tentu kita harus mencurigai jangan-jangan gejala saluran cerna pada pasien ini juga suatu gejala dari COVID-19. COVID-19 ini dapat mengenai seluruh saluran cerna kita. Dikarenakan reseptor virus corona itu ada di sepanjang saluran cerna. Nah, apabila virus tersebut sudah menginfeksi saluran cerna tersebut, tentu akan menyebabkan suatu proses inflamasi yang pada akhirnya akan menyebabkan gangguan fungsi dari saluran cerna tersebut. Yang paling banyak itu yang kita temukan ya, karena reseptornya itu banyak di lambung dan usus. Itu yang terutama sering kita temukan. Tentu kita harus beristirahat cukup, ya, makan minum yang baik, kemudian kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu semua sangat penting dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apabila misalnya kita sudah berusaha mendapatkan obat ya dari dokter sebelumnya, tetapi ternyata belum ada perubahan. Apabila kita merasa menjadi bertambah berat penyakitnya, kita ada tanda-tanda dehidrasi, ya, kita menjadi napas sesak, tentu itu juga kita perlu perhatikan. Dan ada di gangguan saluran cerna itu yang kita namakan tanda-tanda alarm ya, seperti misalnya kita muntah-muntah yang terus-menerus ya, kemudian bahkan muntah itu ada kandungan darahnya, itu tentu kita harus segera konsultasi ke dokter. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan tentang masalah gangguan saluran cerna pada COVID-19. Terima kasih, salam sehat.